Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-hay'ah wa takhattir riqab wa istiqbal qiblah yaumal jumu'ah. Sunnah hayat atau ya wa takhattir riqab dan mau menerangkan melangkahi pundak-pundak orang, wastiqbal qiblah dan mau menerangkan tentang menghadap kiblat yaumal jumu'ah pada hari Jumat. Hadatsani Yahya an Malikin an Yahya bin Sa'id annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya ambil ujung yaitu Yahya bin Sa'id, beliau mendapatkan jadi nggak langsung, berarti kalau kata-kata annahu balaghahu beliau nggak langsung mendengar dari Rasul. Jadi dia ada berita nyampe sama beliau bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'ala ahadikum lawit takhoda thawbaini li jumu'atihi siwa thawbai min hatihi. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada salah satu di antara kalian seandainya mengambil dua kain untuk melakukan sholat Jumat siwa thawbai minati, yang selain dua pakaian yang sehari-harinya atau yang dipakainya. Artinya begini, di hari Jumat khususnya mau berangkat sholat Jumat, berpakaianlah yang lebih baik yang dimiliki, ya sesuai kemampuan soalnya, daripada pakaian yang dipakai sehari-hari biasa. Ya. Jadi disunatkan hari Jumat itu berpakaian yang paling bagus yang dimiliki. Nah ini warna apa saja silakan, cuma Rasulullah lebih suka dengan warna putih. Ahabbu thiyab ilallah, menurut kata Rasulullah, albid, ya, pakaian yang paling disukai oleh Allah, tentu saja oleh Rasulullah juga, adalah yang warna putih. Tapi bukan berarti tidak boleh pakai pakaian yang berwarna yang lain. Nah, hari Jumat khususnya ini di sini disunatkan, kata Rasulullah, hendaklah ambil dua pakaian, ya. Maksudnya ya kalau misalkan makanya kadang-kadang yang pakai jubah gitu, otomatis pasti double itu jubah, itu ada pakaian dalamnya, ya. Ada juga yang pakai jubah pakai jas gitu. Ini jadi tentu saja kalau Rasulullah pakaian ini adalah jubah, ya, karena Rasulullah nggak pakai jas zaman saat itu. Sampai ada ulama-ulama dulu itu nggak boleh pakai jas, kan jas kerja Belanda.
Padahal sebetulnya pakaian sih nggak jadi masalah ya. Yang penting yang paling bagus yang udah biasa pakai jubah silahkan. Karena ada sebagian ulama, saya belajar di Jawa itu dari pokoknya ya mau di Banten, di Tasik, di Ciamis, di Kuningan, khususnya pertama kali Cirebon, terus kilatan-kilatan itu ke Mangkang, Kaliwungu, sampai Lasem, terus ya kalau di Sarang, di Langitan, Lasem, Tuban, waktu di Kediri maupun di Ploso maupun di Pare, mau di pokoknya walhasil kilatan-kilatan itu kemana-mana tuh. Itu ya hampir banyakkan kiai-kiai yang saya aningkan adalah pakaian adat pribumi, artinya adat di Jawa ya. Ya mau koko, mau pakaian begitu. Pakai jubahnya itu hanya kalau sholat Jumat. Ya. Kalau untuk sehari-hari ngajar ataupun bahkan undangan-undangan itu kalau di Jawa itu ya pakaian-pakaian adat. Bahkan banyak kiai-kiai yang itu tetap pakai peci hitam walaupun udah haji berkali-kali. Paman saya itu mukim di Mekah 32 tahun ya. Dari kuliah Ummul Qura sampai jadi pegawai ini di KBRI, pulang ya walaupun di pondok sendiri itu ya, kalau paling saya lihat kalau hari Jumat pakai jubah, kalau sehari kemana-mana ya pakai hitam, pakai peci hitam aja itu artinya ada sebagian, silakan, ada sebagian kiai-kiai yang masih mempertahankan pakaian adatnya. Yang namanya peci hitam itu kan pakaian adat ya. Kalau kakaknya ibu saya itu malah pakai belangkon. Cirebon itu kan di keraton itu kan pakai belangkon yang batik-batik begitu, yang belakangnya ngiwir gitu. Silakan, yang penting intinya menutup aurat ya. Pakaian itu yang penting intinya menutup aurat ini, dan paling bagus di hari Jumat yang dimiliki. Wa hadatsani an Malikin an Nafi'in anna Abdullah bin Umar kana la yaruhu ila Jum'ah illa dahana wa tatayyaba illa ayyakuna haraman. Imam sahabat Abdullah bin Umar, beliau selalu berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, selalu sudah pakai minyak rambut, pakai minyak wangi. Bahkan beliau selalu ihram. Artinya mau berangkat itu sudah ngambil mikot. Mau berangkat Jumat itu selalu ngambil mikot. Jadi berpakaian putih terus. Yang ihram kan putih itu. Nanti ada dalam hadis yang lain itu, makanya di hari Jumat yang paling dicintai Rasulullah itu adalah yaitu warna putih. Ini sampai Abdullah bin Umar seperti tadi. Artinya di hari Jumat itu banyak yang disunatkan. Salah satunya mandi Jumat. Waktunya dari mulai subuh sampai berangkat sholat Jumat. Lebih afdol, lebih dekat dengan sholat daripada jauh. Kenapa? Karena kalau dekat kan belum berkeringat lagi. Belum banyak kalaupun keringat. Disunatkan pakai pakaian yang paling bagus tadi, kemudian pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, ya. Pokoknya rapih yang bagus. Innawal jamil yuhibbul jamal.
Sungguhnya Allah itu sangat rapi, sangat indah. Suka dengan kerapihan, keindahan. Kembali pada hadis, haddatsani an Malik an Abdullah bin Abi Bakr bin Hizam an amman haddatsahu an Abi Roh annahu kana yaqul. Saya ambil yang akhir Abi Hurairah ya. Beliau berkata la ayyusalliya ahadukum bi dhahril harrah, kata sahabat Abu Hurairah nih. Ya tentu saja sahabat Aruram berkata itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh seseorang di antara kalian sholat bi dhahril harrah, yaitu di Dawil Harrah, ya di kota Madinah, khairun lahu, khairun lahu min ayyaqmuda hatta idza qamal imamu ayyaktubu jaa yatakhatta riqaban nas yaumal jumu'ah. Qala Malik as-sunnatu indana ayyastaqbilan nas al-imam yaumal jumu'ah idza arada ayyaktuba man kana minhum yalil qiblah wa ghayriha. Jadi kata sahabat Abu Hurairah, sungguh orang atau salah satu di antara kalian sholat lebih bagus daripada duduk. Jadi artinya di hari Jumat begitu masuk, perbanyak sholat lebih bagus daripada duduk baca Quran atau zikir atau apa saja. Ini menurut sahabat Abu Hurairah yang didengar dari salah satu hadis Rasul. Tapi dalam satu hadis yang lain Rasulullah berbeda. Tujuannya apa? Karena setiap orang punya selera masing-masing. Ya silakan. Ya, kata Abu Hurairah kalau lebih bagus banyak sholat. Udah datang situ. Sholat kalau belum sholat duha ya sholat duha. Kalau sudah berarti sholat yang lain. Apakah sholat mutlak, apakah sholat apa saja, atau mungkin qada, pernah meninggalkan sholat fardu gitu. Ya yang namanya kalau tahiyatul masjid, penghormatan masjid ini kan yang namanya 2 rakaat itu kan yang paling sedikit. Contoh begini, kata Rasulullah kan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisa, ada lagi fala yaqmuda hatta yusolliya rakaataini. Kalau masuk masjid itu jangan duduk sebelum sholat. Artinya sebelum duduk sholat dulu 2 rakaat. Nah di situ sholat apa? Silakan sholat apa saja. Ya. Yang dikenal oleh para ulama namanya sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan masjid. Menghormati masjid, sholatnya tidak harus sholat usholi sunat tahiyatul masjid. Misalkan udah azan, ya tentu saja yang lebih abdul qobli ya udah menghormati masjid. Yang penting datang jangan duduk aja gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau menanti tahiyatul masjid dulu baru qobli kalau masih ada waktu. Kalau ketinggalan, jadi harus tahu, oh ini biasanya qomat jam sekian, saya tahiyatul masjid dulu baru qobliyah, ya itu lebih afdol. Tapi kalau misalkan oh ini udah deket qomat, ya udah langsung qobliyah, nggak usah usoli sunat tahiyatul masjid, karena qobliyah juga berarti udah menghormati masjid. Intinya sebelum duduk sholat dulu, jadi jangan masuk masjid langsung duduk, tapi sholat 2 rakaat. Kalau sampai tidak sempat sholat karena tadi ya begitu langsung udah lagi sholat fardu tinggalan, misalkan masuk biasa Allah maftah abu baromatik, terus langsung subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, sambil jalan masuk ke tempat ini subhanallah alhamdulillah 4 kali, terus baru lah itu sudah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata, itu bisa udah menggantikan
sholat 2 rakaat. Tapi tentu saja kata-kata menggantikan tidak seperti lakukan sholat. Nah ini jadi kembali sholat penghormatan masjid itu tidak harus usolli sunat tahiyatul masjid. Ya. Bisa qobliyah karena udah mepet, atau bisa langsung kalau siang nih dari rumah mau ke masjid usolli sunat duha langsung juga boleh. Tapi kalau usolli sunat tahiyatul masjid dulu baru kemudian sholat yang lain itu lebih afdol. Kenapa saya sampaikan? Kan kadang-kadang ada yang udah sampai masing-masing aja, nanti kalau disampaikan kayak begitu nanti orang gampang langsung sholat duha. Lah emang Islam itu gampang. Banyak pilihan. Yassiru wala tu'assiru, jangan mempersulit. Yassiru wala tu'assiru, permudah agama Islam itu, jangan mempersulit. Gampang, silakan tinggal pilih. Lah kalau tahu kenapa nggak disampaikan? Silakan tinggal pilih ya. Itu jadi hadis tadi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolli raka'ataini, itu bukan hanya tahiyatul masjid. Jadi silakan sholat apa saja, yang penting kalau masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaatnya, atau dibalik bahasanya, kalau masuk masjid sholat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Atau diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 4 kali. Nah, sholatnya apa? Sholatnya sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan masjid. Ya. Lalu bagaimana kalau apa tuh namanya bukan pakai sholat masjid? Silakan, yang penting sholat qobliyah misalkan, atau sholat duha, atau sholat pas malam datang ke masjidnya, jadi sholat malam, sholat tahajud, ataupun sholat witir. Cuma kan kalau witir kan harus diganjilin kan gitu. Walhasil silahkan sholat apa saja. Al-qiraah fi sholatil Jum'at. Wal ihtiba mawaman tarakaha min ghairi udhrin. Jadi di dalam hari Jumat, sholat Jumat yang dimaksud, di dalam sholat Jumat, surat yang dibaca itu apa? Nah ini boleh pakai surat Jumat dengan Al-Munafikun. Juga nanti ada yaitu Sabihis dan Hal Ataka Hadithul Ghosyiyah. Ulama-ulama di Jawa ambil yang terlalu yang singkat, karena bacaan yang paling pendek di dalam surat dalam surat Jumat itu Sabihis dengan Hal Ata. Kalau yang lainnya, hadis-hadis yang lainnya panjang-panjang. Itu yang paling pendek. Jadi sholat Jumat boleh nggak pakai surat Wadduha? Boleh nggak surat Ikhlas? Boleh. Mau surat apa saja boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar boleh. Cuma seminggu sekali. Ya, ikutin Rasulullah yang paling pendek. Kalau nggak bisa yang panjang, syukur kalau panjang. Katanya suruh ringan. Ida sholla ahakubun nas fal yukhafif. Iya, tapi ada waktu-waktu yang Rasulullah suruh sabar, suruh panjang. Nah, jadi min alamatil fikhi, termasuk ciri-ciri orang yang pandai fikih, kata Rasulullah, khutbahnya singkat, pendek, tapi sholatnya panjang, suratnya gitu. Jadi mafhum mukhalafahnya hadis tadi, kalau ada yang khutbahnya panjang ngalor ngidul,
Begitu sholatnya cuma surat Wadduha, surat Alam Nasro, menunjukkan bahwa fikihnya atau ilmu agamanya kurang. Jadi intinya ya kalau sudah paham ya lebih baik, lebih bagus. Bukan berarti nggak boleh, lebih bahasanya lebih bagus karena Rasulullah menganjurkan kalau sholat Jumat itu suratnya yang panjang-panjang, paling pendeknya itu surat Sabis dan Al-Ata. Itu. Sekarang mah dibalik, khotbahnya ngalor ngidul, apalagi lagi musim apa, sholatnya singkat. Nah ini apa nih dalam beberapa hadis dari Yahya an Malik, dari Domro bin Said al-Mazini, an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, an Dohak bin Qais sa'alan Nu'man bin Bashir. Imam Dohak ini bertanya kepada Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini salah satu sahabat Nabi. Madza kana yaqra'u bi Rasulullah yaumal Jum'ah? Apa surat apa yang dibaca oleh Rasulullah pada hari Jumat? Karena engkau berada di belakang Rasulullah pada saat itu, kata si yang bertanya namanya Dohak, melihat Nu'man di belakang Rasul. Kemudian qala Nu'man bin Bashir berkata, karena yaqra'u hal ataka haditsul ghasyiyah. Saya berjamaah sholat Jumat bersama Rasul. Beliau baca surat hal ataka haditsul ghasyiyah pada rakaat kedua. Rakaat pertamanya Sabis di sini nggak dibaca, nggak dibahas. Tuh. Nah ini yang banyak guru-guru saya walaupun apal Quran tuh kayak Arwani, kayak Umar Kempek, salah satu guru saya itu, walaupun beliau apal Quran tapi kalau Jumat itu ya kalau nggak surat Jumat dengan Al-Munafikun ya surat Sabis dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa hadatsani an Malik an Safwan bin Sulaim. Jadi jangan heran kalau ada kiai, ada ini kok setiap sholat habis sholat Jumat tuh suratnya itu aja, apa enggak hafal yang lain? Bukan enggak hafal yang lain ya. Itba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Ditambah lihat sikon itu. Kalau misalkan yang pakai yang Jumat terlalu panjang nanti akhirnya apa, makmumnya pada ngedumel kelamaan. Makanya itu Kiai Arwani ataupun Sabis marobikal ala yang paling itu juga udah dianggapnya kalau orang yang lagi buru-buru udah dianggap panjang. An Malik an Safwan bin Sulaim qala Malik la adri anin nabi amla. Kata Safwan Imam Malik berkata, ya berkata apa? Saya tidak tahu apakah surat tadi itu apakah dari Nabi atau bukan. Annau qala man tarokal jumu'ata salasa marratin min ghairi udrin wala illatin qaba Allah ala qalbi. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur, tanpa ada alasan, maka toba Allah ala qalbi, Allah mengecap hatinya hal-hal yang tidak baik. Dalam riwayat yang lain bahasanya bukan toba Allah ala qalbihi, tapi fawa munafikun sampai 3 kali. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berarti sudah munafik kata Rasulullah. Kalau di sini dicap hatinya jelek.
Wa hadatsani an Malikin an Ja'far bin Muhammad an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba khutbataini yaumal jum'ah wa jalasa bainahuma. Rasulullah khutbah 2 kali di hari Jumat ya, dan duduk di antara keduanya. Itu namanya julus bainal khutbatain, adalah merupakan rukun Jumat. Jadi nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh langsung sekaligus. Dan khutbah itu dilakukan sebelum sholat. Beda dengan sholat id, khutbahnya dilakukan setelah sholat. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu menggantikan 2 rakaat yang dibuang. Zuhurnya kan 4, begitu sholat hari Jumat 2, berarti mana 2-nya? 2-nya diganti dengan 2 kali khutbah. Karena itu menggantikan al khutbatani fi maqamis rakaatain. 2 khutbah itu menempati 2 rakaat. Maka khutbah itu sama dengan sholat, harus suci. Ya akan sama dengan sholat, nggak boleh makan, minum, cuma khutbah itu boleh bergerak. Sekalipun boleh, tapi karena itu menempati 2 rakaat, maka ya tentu saja khutbah itu jangan banyak gerak. Apalagi menggebu-gebu tangannya, nunjuk-nunjuk. Sampai di dalam kitab Minhajul Qawim itu disuruh nunduk. Disuruh kayak sholat kan menunduk kepada Rasulullah. Enggak boleh. Ini lagi saya menerangkan, ada dalam kitab. Maka salah satunya itu cara nunduk ya tentu saja dengan baca. Maka di pesantren-pesantren semuanya kiai kalau khutbah pasti membaca. Maka saya diambil, artinya tengah-tengah. Saya ambil baca yang rukunnya ya. Jadi alhamdulillah, syahadat. Saya bisa hafal tapi tetap saya untuk apa? Nunduk gitu. Jadi nggak lihat kemana-mana. Jadi baca. Nanti barulah terjemah atau menjelaskan. Itulah baru saya melihat. Itu jadi tengah-tengah. Kalau di pesantren kayak guru-guru saya nunduk sampai selesai, tidak pernah melihat orang itu. Karena menempati tadi alasannya gitu. Nah ini jadi kembali tadi 2 khutbah itu menempati 2 rakaat, makanya tadi. Ya, jadi jangan heran kalau ada yang berpendapat itu tadi. Di pesantren-pesantren, bahkan kalau pesantren yang salaf masih pakai bahasa Arab semua, kayak baca aja gitu. Alhamdulillah terus baru duduk langsung sholat gitu. Emangnya enggak apa-apa? Emangnya enggak harus paham? Tidak. Silakan dibaca. Khutbah Jumat tidak wajib paham, yang wajib mendengarkan. Paham tidak paham. Nah, itu. Kalau pengen pinter, kalau bisa pengen paham, belajar. Kayak begini. Ya. Khutbah itu ibadah pada Allah, enggak paham enggak apa-apa. Cuma tentu saja kalau paham lebih bagus. Kalau paham kan jadi orang, oh ini artinya begini kan gitu. Saya harus begini. Apalagi orang pada sibuk ya. Kalau ngaji begini nggak sempet kerja, pas kebetulan Jumat pasti Jumatan. Disitulah kiai memasukin biar orang pada mengerti. Nah itu kalau saya begitu. Jadi tetap dijelaskan. Ya saya ambil sesuai dengan Imam Syafi'i, katanya apa? Al muhafadzatu alal qadimis sholih
wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Yang lama saya jaga dari kiai guru-guru saya tetap saya baca alhamdulillahnya saya baca, enggak sambil melihat kayak orang gagah-gagahan gitu, sok pinter saya berarti orang tua hafal. Anak kecil juga bisa kalau menghafal itu tuh ya. Bukan masalah hafalnya, karena tadi jaga jangan suruh menunduk gitu. Jadi makanya saya selalu baca gitu biar gak gitu. Nah itu rukun-rukunan barulah. Kemudian saya wal akhdhu bil jadil aslah, ambil yang lebih, yang baru, yang lebih saya jelaskan. Allah, Rasulullah terus kesana kemari. Gitu. Jadi enggak yang lama ditinggal, enggak, ambil yang baru saja. Langsung kayak ceramah-ceramah, atau yang baru, yang lama dipegang sama, enggak ngambil yang baru, saya ambil tuh. Dan itu dilakukan oleh salah satu guru-guru saya. Tidak semua kan, kayak salah satunya Mbah Maimun. Itu ya lama tidak ditinggalkan, baca kayak saya misalkan kalau yang biasa Mbak pasti lihat saya bawa tag gitu. Itu ngikutin yang lama. Nah, terus setelah itu saya kesana kemari menjelaskan, itu ngambil yang baru. Nah ini kembali kenapa kalau sholat id itu di belakang, kalau sholat Jumat di depan khutbahnya? Karena kalau Jumat itu rukun, kalau orang nggak pada mendengarkan, bubar, nggak sah sholat Jumatnya. Makanya didahulukan biar orang menunggu. Tapi kalau sholat id itu di belakang kan banyak pada bubar kan. Udah, dan kalau id itu intinya sholatnya. Intinya sholatnya bukan khutbahnya. Kalau udah sholat nggak pakai khutbah nggak apa-apa. Kita ketinggalan ataupun misalkan di perjalanan, sholat id nggak usah khutbah nggak apa-apa. Cuma ya tentu saja assalamualaikum langsung bubar gitu, itu ya tadi kurang afdol. Cuma ya ditaruhnya di belakang, biar apa? Biar orang itu benar-benar pada melaksanakan sholat. Nah ini kembali at-targhibu fis sholati fi Ramadan. Tadi Jumat, sekarang babnya itu masalah menyenangkan. Bab ini mau menyenangkan, mau melakukan sholat di bulan Ramadan. Hadatsani Yahya an Malik an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dzata lailatin fa shalla bi sholatihi nasun tsumma shalla al-lailatal qabila fa kathuran nas tsumma ijtama'u fil lailati tsalitsah awir rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qala qad ra'aitul ladzi sana'tum walam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah meriwayatkan hadis. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam di bulan Ramadan ini sholat di masjid. Nanti hadisnya banyak, bukan hanya ini. Kalau di Imam Malik meriwayatkan yang ini. Begitu beliau sholat di masjid, fasolla bisolatin nasun. Orang-orang pada ikut sholat.
Kemudian Rasulullah malam berikutnya tidak keluar lagi dan orang pun semakin banyak yang ikut sholat. Mau sampai semua kumpul sampai ketiga malam tadi atau keempatnya. Akhirnya udah 3 kali Rasulullah tidak keluar lagi sampai subuh. Jadi awal, nah ini jadi awal sholat tarawih ya. Bulan Ramadan itu awalnya Rasulullah cuma 3 malam. Ada riwayat 3 malam itu tidak berturut-turut. Banyak lah nanti riwayat tuh, ada yang awal, ada yang malah cuma akhir itu udah mulai menjelang 21. Karena semakin banyaknya orang pada ikut bersama Rasulullah, akhirnya Rasulullah tidak keluar lagi. Kemudian pada bertanya-tanya, kata Rasulullah, saya tidak keluar itu takut, khawatir nanti sholat tarawih dianggap wajib. Kalau nanti tarawih dianggap wajib berarti berat, memberatkan umat, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak keluar. Karena kalau setiap malam pasti itu dianggapnya wajib. Tapi walaupun cuma 1, 2, sampai 3 malam bisa dibuat dalil bahwa untuk selamanya, bukan untuk bisa 1 bulan Ramadan. Apalagi kata-kata Rasulullah takut diwajib, berarti Rasulullah di dalam sholat. Cuma tidak keluar ke masjid takut dianggap wajib. Terus berkembang sampai begitu pada zaman Abu Bakar masih hampir sama dengan sahabat hampir sama dengan Rasul. Banyaknya berapa? Nah ini kalau waktu Rasulullah keluar yang 3 malam itu banyaknya itu cuma 8 rakaat. Setelah berjalan sampai pada zaman sahabat Umar, itu dilakukannya setiap malam, bukan 3 malam doang. Semua setuju, sepakat. Dan pertama kali yang melaksanakan itu awalnya sahabat Abu Bakar. Apakah ini enggak dianggap bid'ah, kata sahabat Abu Bakar. Tapi sahabat semua, sahabat Ali, Utsman, semua, Abu Hurairah, pembesar semuanya sepakat dengan sahabat Umar. Ya. Nikmal bid'ah hadhi, kata sahabat. Sebaik-baiknya bid'ah, artinya langgar ketidak Rasul adalah ini. Bahkan sahabat Umar nanya sama anaknya yang menjadi istri Rasulullah, kalau di rumah sholatnya berapa? Dari sana sini mengumpulkan sampai 20 rakaat. Dan sahabat semuanya semua sepakat. Tidak ada satupun yang tidak mengikuti sahabat Umar pada zaman itu. Nah ini jadi itulah, nanti banyak di Sahih Bukhari, di Muslim ini yang disampaikan oleh Imam Malik cuma hadis yang cuma 3 malam atau 4 malam. Talasa Abi Robiah, 3 atau 4 malam saja. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syabin an Ibnu Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayya'mura bi azimah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentu saja dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu menyenangkan
memberi targhib, menyenangkan itu atau memberikan tausiah, memberikan nasihat agar supaya orang senang sholat malam di bulan Ramadan, sholat taraweh maksudnya, tanpa diwajibkan, min ghairi ayya murabi azimah, tanpa Rasulullah merintahkannya dengan wajib, tidak, ya. Cuma menganjurkan untuk supaya orang itu pada senang sholat taraweh dengan kata-kata apa? Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, siapa yang sholat taraweh, sholat apa Ramadan itu maksudnya iman wahtisab, minta cari pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Ramadan Sahih Bukhari, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Umratun ila umrah kafaratun bainahuma. Salatul maktubah ila salat maktubah kafaratun bainahuma. Salat fardu nih tadi baru salat subuh itu menghapus dosa antara isya dengan subuh. Nanti zuhur menghapus dosa antara subuh dengan zuhur. Begitu pula umroh ke umroh, Ramadan ke Ramadan. Begitu masuk Ramadan, sholat tarawih menghapus dosa sampai sampai Ramadan yang sudah ditinggalkan. Itu namanya menyenangkan, targhib, supaya orang pada melakukannya, supaya orang tertarik, ya. Qala Ibnu Syihab, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Jadi kata Ibnu Syihab bahwa pada waktu Rasulullah meninggal, wal amru ala dzalik, salat tarawih masih tetap, ya, masih tetap, yaitu seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Sumakanal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin. Kemudian apa tuh namanya? Yang tadinya kan sholat sendiri-sendiri. Zaman Rasulullah sendiri-sendiri, ya. Tadi. Begitu pada zaman sampai Rasulullah meninggal, itu sholatnya masing-masing. Rasulullah udah gak keluar, orang-orang masih tetap pada sholat setiap bulan Ramadan tuh, tapi sendiri-sendiri. Sampai pada zaman sahabat Abu Bakar, wasodron min khilafati Umar, itu mulai, ya. Jadi mulai walhasil sahabat Umar jadi khalifah, itulah yang, ya. Zaman sahabat Abu Bakar udah mulai ada yang berjamaah, ada yang masing-masing gitu. Tapi sahabat Umar langsung semua, gak boleh sendiri-sendiri, semua kumpul berjamaah, berikut semua dan setuju. Jadi makanya maaf, gak usah bicara-bicara bid'ah dolalah mulu, ya. Yang melakukan walaupun cuma 8 rakaat berjamaah itu juga Rasulullah tidak melakukan, kan sama. Kenapa? Kalau orang lain bilangnya bid'ah, kalau dirinya tidak bid'ah, gitu loh. Sudah masih ada semuanya, masih silakan, tinggal pilih, mudah, ya. Mau 8, mau 20, mau jamaah, mau enggak tarawih pun tidak dosa. Tidak usah menyesatkan orang, itu yang dimaksud. Itu di pesantren juga namanya anak-anak, ya, anak-anak kecil pada sholat, ada yang pulang, ya kiainya diam aja biarin. Itu namanya anak-anak. Ada yang ikut sholat sampai udah terus ngasih ngobrol. Ya beda-beda, ada yang memang kiainya tegas, marah kalau ada anak ngobrol, gitu. Yang bagus, anak jangan dilarang ke masjid, tapi dibimbing, kalau ngobrol dibilangin,
Kalau melarang ke masjid, lah kapan nanti? Justru lagi kecil itulah, ya. Lagi kecil itulah yang dia lagi perlu. Apa yang dilakukan waktu kecil itulah akan terus, tidak akan lupa. Nanti kalau dari kecil yang nggak pernah ke masjid karena dilarang, ya udah gede jauh dengan agama, nggak pernah sibuk dengan ini, tuanya nggak datang ke masjid lagi. Tapi kalau waktu kecilnya sering ke masjid, walaupun misalnya karena sibuknya dan sebagainya, nanti sejauh-jauh bangkok terbang pasti balik juga ke tempatnya. Nanti lagi kecil masjid, nanti ke masjid lagi. Tinggal dibimbing, tinggal diarahkan, itu aja. Kalau berisik bilangin, jangan ganggu orang sholat. Tidak usah dilarang, kamu masih kecil jangan masuk masjid. Ya nanti kapan nantinya, kalau udah gede belum tentu. Pakaian yang bersih, kakinya awas nginjak najis atau enggak gitu. Ma jaa fi qiyami Ramadan wa haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Urwa bin Zubair bin Abdurrahman bin Qori annahu qala kharajtu ma Umar bin Khattab fi Ramadan ilal masjid. Fa idzan nas auzaun mutafarriqun yusalli rajul li nafsihi wa yusalli rajul. Nah ini. Jadi Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab sampai pada Abdurrahman bin Qori. Abdurrahman bin Qori salah satu sahabat, dia keluar bersama sahabat Umar untuk melaksanakan sholat di bulan Ramadan. Faidan nas, tiba-tiba sahabat Umar melihat banyak orang yang berkelompok-kelompok, auzaun, mutafarikun, berpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri, ada yang jamaah, tapi beberapa orang. Nah, begini. Jadi ada yang jamaah sebelah pojokan, sebelah sono, ada yang sendiri-sendiri. Itu masing-masing itu sholat asalnya. Kemudian faqala Umar, wallahi, kata sobat Umar nih, demi Allah, inilah aroni lau jama'tuha ula ala qori'in wahid lakana amsalah. Kata sobat Umar, demi Allah, sesungguhnya saya ini punya keinginan, seandainya saya kumpulkan mereka semuanya atas satu yang bacaan, berarti satu imam, lakana amsalah, maka ini akan lebih baik, lebih bisa dibuat contoh. Akhirnya fajamahum ala Ubay bin Ka'ab. Semuanya orang itu dikumpulkan, dihadapkan kepada Ubay bin Ka'ab. Pada saat itu sobat Umar menganjurkan semuanya orang sholat ikut makmum kepada Ubay bin Ka'ab. Qala summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian tadi Abdurrahman bin Qori keluar lagi juga suatu ketika. Wan nasu shalluna bi sholati qorihim. Setelah dianjurkan oleh sahabat Umar, semuanya berjamaah, yang jadi imam adalah Ubay bin Ka'ab, karena waktu itu kan sahabat Umar menjadi khalifah, jadi ya menyuruh orang yang pandai, yang banyak mengatur sahabat Umar. Kemudian banyak sekali hari keduanya semua orang sholat tarawih berjamaah, satu komando yaitu Imam Ubay bin Ka'ab. Itu atas perintah sahabat Umar dan disetujui semua sahabat-sahabat sepakat. Bahkan sahabat Umar berkata, nikmatil bid'ah hadhi. Sebaik-baiknya bid'ah, sebaik-baiknya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah ini, tarawih berjamaah. Dan itu diikutin terus dari mulai para sahabat, sahabat Utsman, zaman Ali, semua. Ya.
jamaahnya bid'ah. Jadi maaf, jangan kalau orang lain yang melakukan dianggap bid'ah, kalau yang dirinya bid'ah juga, walaupun tarawehnya 8 berapa saja, kalau jamaahnya itu jamaah tarawehnya itu sudah bid'ah. Rasulullah tidak melakukan, cuma 3 malam pun itu masing-masing gitu. Tapi itu sebaik-baiknya kata Saud Umar, dan dilakukan semua. Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa itu tidak pernah. Pokoknya semua setelah sahabat Umar digabung, diperintahkan berjamaah itu semua melakukan. Apa dasarnya? Dasar ucapan Nabi, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah setelah aku meninggal nanti 2 orang, Abu Bakar dan Umar. Apapun yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, ikuti. Itu Rasulullah. Ada lagi, yaitu Khulafaur Rasyidin. Kalau tadi kan cuma 2 hadisnya. Ada yang yaitu Khulafaur Rasyidin, berarti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada lagi yang umum, ashabi kan nujum, sahabatku adalah bagikan bintang. Manik tadaitum tadaitum. Siapa di antara kalian yang mengikuti sahabat, maka berarti sudah dapat petunjuk. Siapa ada dasarnya kalau kita mengikuti sahabat tanpa ada dilakukan oleh Rasul, itu sudah jelas tidak sesat, ya. Jadi jangan kalau ada orang lain bid'ah dianggapnya sesat, kalau dirinya bid'ah enggak sesat. Itu yang gitu kan. Udah silakan, masing-masing ada sukaan. Yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan mempersulit. Ada orang yang suka banyak, silahkan. Ada orang yang suka sedikit, silahkan. Nah ini kembali. Faqala Umaru. Nikmat tadi masih belum selesai. Wallati tanamun anha afdolu minal lati takumuna. yakni akhirul lail. Jadi kata sahabat Umar, sebaik-baiknya bidain ini siapa atau sholat yang kalian tidur dulu itu lebih afdol daripada sholat yang kalian langsung. Artinya sholat pada akhir malam lebih afdol daripada sholat yang awal malam sebelum tidur. Wa kana nas yakumuna awalahu, tapi orang-orang pada zaman itu lebih banyak sholat malamnya sebelum tidur, maksudnya sholat tarawehnya. Sahabat Umar berkata, setelah udah berhasil mengumpulkan jamaah, kata sahabat Umar, kalau sholat tarawehnya nanti akhir malam lebih afdol daripada sholat tarawehnya sebelum tidur. Orang-orang nanti kalau malam nggak pada sholat taraweh, udahlah sekarang aja. Nah ulama-ulama di sini kan di Jawa kan bijak ya. Lah kalau misalkan sholat tarawehnya akhir malam, kalau ada buru masak, sahur, nggak jadi sholat. Maka sebelum tidur. Artinya kalau ada yang kepengen setelah tidur bentar malam ya silahkan. Itu lebih bagus kalau bisa istiqomah. Persoalannya kadang-kadang nggak bisa istiqomah, ya sudah, yang bisa istiqomah aja sebelum tidur. Kemudian wahadatsani wa Allah alam, masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tuqtau biha sutur wa tuhawwanu biha jamil umur bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ma'aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aktubna bit taqwa jamil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a.
Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa radu anna. Allahumma ighfir. Allahumma ya Allah. Ya Allah ya Allah ya nuru ya haqqu ya bin aksuna min nurika wa alimna min ilmika wa afimna anta wa asmina wa aqimna bi syudika wa ruturika ilaika wa albisna libasata kama innaka ala kulli syai'in qadir ya sami'u ya alim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina masyayikhina wa alimna jami'an. Allahumma salli Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaa wa absari wa qudil arwahi wa ghidaya wa ala alihi wa sahbihi ya Allah. Anta syafi wa antal mu'afi la syifa illa syifa wa syifa wa sakun wa syafi. Isfi amradana wa amradal muslimin. Sallallahu alaihi wa ala Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.